Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ba'da tahmidan salawat ya Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, yuk kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang riya ya. Riya salah satu penyakit hati yang luar biasa bahayanya ya. Riya itu ingin disanjung, ingin dipuji dan lain-lain atas amal-amal yang kita lakukan gitu ya. Jadi teringat sebuah hadis yang Rasulullah bilang ya, 14 atau 15 abad yang lalu kurang lebih. Ujar beliau, ada perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian wahai para sahabatku, kata Rasulullah. Ya. Apa itu? Gitu. Adalah syirik kecil gitu. Nah, sontak para sahabat bertanya, apa itu Rasulullah yang dimaksud dengan syirik kecil gitu. Ya, yaitu kata Rasulullah menjawab, yaitu ar-riya gitu ya. Yaitu riya gitu ya. Beramal untuk dilihat ya. Jadi luar biasa ya. Rasulullah mengkhawatirkan ya syirik kecil ini yang bernama riya ini. Jadi beramal untuk dilihat ini Rasulullah khawatir banget kita tertimpa oleh penyakit hati ini gitu ya. Bahkan dalam satu riwayat yang lain gitu ya, ketika Rasulullah tuh berkumpul dan membahas tentang Dajjal gitu ya, Rasulullah bilang sama sahabatnya ketika itu, maukah aku kabarkan wahai sahabatku tentang fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal gitu. Apa itu wahai Rasulullah? Ia adalah syirik yang khafi, syirik yang samar gitu ya. Masya Allah. Jadi bahkan maksudnya syirik samar itu adalah riya gitu ya. Bahkan riya itu lagi-lagi dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW lebih daripada fitnah Dajjal gitu ya. Dan ini amat sangat kentara di kita gitu ya. Misalkan banyak ya yang dicontohkan ketika itu sama Rasulullah adalah sholat gitu ya. Ada orang yang sholatnya itu dibagus-baguskan gitu ya, agar dilihat orang gitu ya. Kalau sholat sendiri misalkan ya biasa aja ya bacaannya. Rakaat pertama inatuna, rakaat kedua kulhu gitu ya. Tapi ketika misalkan jadi imam terus ada siapa misalkan atau pejabat atau siapa gitu yang bermakmum padanya, bacaannya dibagus-bagusin gitu kan, dipanjang-panjangin agar dilihat orang itu amat sangat disayangkan. Dan nggak hanya di sholat itu ya, riya juga amat sangat berpotensi ya menginfeksi amal-amal soleh kita yang lain ya, sedekahnya, hajinya, zakatnya dan macam-macamnya gitu ya. Amat sangat berpotensi sekali riya itu masuk ya, menelisik ke amal-amal kita. Nah, kenapa sih boleh jadi nih ya Rasulullah tuh kok lebih khawatir gitu ya kita tertimpa fitnah riya ya ketimbang fitnah Dajjal? Karena mungkin boleh jadi gini, Dajjal itu kan adanya di akhir zaman aja gitu ya. Cuma riya itu anytime gitu ya, kapan aja dia setiap waktu tuh bisa terjadi ya, bisa terjangkit ya penyakit riya ini, fitnah riya ini. Sedangkan kalau Dajjal hanya di akhir zaman. Dan ketika fitnah Dajjal itu orang yang beriman itu aman gitu ya. Orang yang beriman itu aman ya, bisa ngelihat di keningnya Dajjal itu ada kafaro gitu ya. Beriman tuh orang beriman aman. Tapi untuk riya gitu, orang beriman justru malah nggak aman gitu ya. Justru orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh gitu tuh rawan ya kena riya gitu kan. Punya amal-amal seunggulan tuh rawan banget kena riya gitu ya. Dan begitu rupa ya bahayanya riya ya, sampai Rasulullah tuh berwanti-wanti kayak gitu ya. Nah, ikhwati fillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejatinya riya itu benar-benar bikin kita itu nelangsa, bikin kita itu capek gitu, bikin kita itu sengsara sebenarnya. Kenapa? Karena bahagianya kita itu tergantung orang gitu ya. Tergantung orang. Nah, itu kita beramal soleh apa, kalau orang lain gak lihat itu jadi sedih. Nah, itu jadi kayak capek, jadi nggak bahagia gitu ya. Amat sangat berbeda dengan orang-orang yang ikhlas gitu ya. Orang yang ikhlas itu ya udah bahagia aja, nggak gimana-gimana gitu, karena mengharapkannya ya Allah aja, bukan dilihatnya orang gitu ya, tapi dilihat Allah aja, dia akan gampang bahagianya gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan lagi, gimana sih supaya tips gitu ya supaya amal kita itu nggak terjangkit dengan riya gitu ya. Mungkin kali ini coba saya share satu tips mungkin ya yang
eh, coba saya juga praktekkan gitu ya dalam beramal. Eh, Tipsnya agar nggak ria pertama adalah coba deh kita mencoba jangan menceritakan amal kita gitu ya. Ya jangan menceritakan amal-amal soleh kita. Gitu. Karena yang kata bilang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sejatinya apa ya hati kita itu kalau misalkan kita mau cerita tentang amal soleh kita itu kayak ini kayak ngasih sinyal gitu ya. Eh ente mau ria nih, ente mau udah nggak usah cerita aja kan gitu ya berkecamuk gitu ya di dalam dada kita tuh ya hati. Jadi hati kita tuh jadi kayak ini kayak barometer gitu. Kita sebenarnya tahu nih kita sedang ria apa enggak gitu ya. Dia akan ngasih sinyal sama kita. Udah stop jangan cerita lagi nih nanti jadi ria gitu kan. Nah, jadi coba kita dengan karunia hati yang Allah kasih seperti itu gitu ya. Coba deh beramal kita jangan cerita-ceritain gitu ya. Jangan dicerita-ceritain gitu. Mungkin ini agak-agak iya secara manusiawi orang itu manusia itu emang pengen disanjung ya pengen diperhatiin dan macam-macam tapi jangan sampai itu semua jadi merusak atau bahkan menggugurkan pahala kita sayang banget gitu ya. Cuma memang yang namanya ikhlas ya ini lawannya ria itu memang perlu latihan gitu ya perlu banget latihan apalagi kayak kita gitu ya generasi-generasi yang sekarang ini ya mungkin berbeda dengan para sahabat dan salafus saleh terdahulu gitu ya benar-benar perlu latihan ya generasi terdahulu aja para salafus saleh itu benar-benar latihan untuk ikhlas itu luar biasa gitu ya jadi untuk ukuran kita mungkin boleh jadi kalau misalkan kita nunggu ikhlas dulu dalam beramal gitu ya rasa-rasanya nggak ada amal yang bisa kita lakukan gitu ya jadi ya udah kerjain aja dulu kerjain gitu jangan sampai nunggu ikhlas dulu karena itu benar-benar proses gitu ya benar-benar latihan banget gitu ya jadi lakuin udah lupain gitu jangan diceritain gitu ya dan terakhir ada sebuah doa gitu yang diajarkan Rasulullah kalau misalkan kita ingin dihindarkan gitu ya dan kita memohon sama Allah mudah-mudahan dijauhkan dari riya yaitu Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh gitu ya. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh gitu ya. Ya Allah kami berlindung kepadamu dari kesyirikan yang kami ketahui dan dari kesyirikan yang tidak kami ketahui. Allahu Akbar, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah ya, mencondongkan hati kita untuk ikhlas ya, untuk memurnikan segala amal-amal kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata dan dijauhkan dari penyakit hati yang bernama riya. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.